Ya, teman-teman, kembali dengan saya. Kali ini kita akan bahas sedikit tentang Kuba dan kemudian kopi ya. Ada kaitannya sih. Jadi saya baru saja ketemu dengan Ibu Dubes Kuba, Ibu Dagmar Gonzales Grau, dan saya wawancara beliau. Banyak hal yang menarik. Salah satunya tema tentang kedatangan ke Indonesia tahun 1959 dan balasan dari kunjungan tersebut oleh Pak Presiden Soekarno ke Hawana. Itu menarik banget. Tidak kurang dari setahun katanya sudah ada kunjungan, dan ketika Soekarno datang ke Hawana itu sambutannya luar biasa, luar biasa ya. Dan Presiden Soekarno adalah apa namanya, presiden pertama yang mengunjungi Kuba sesudah mereka memenangkan revolusi. Dia mengunjungi Fidel dan Che di sana. Ada foto-fotonya. Nah, ya ini foto Che. Kemudian ini ada foto Soekarno sebetulnya apa memberikan hadiah keris kepada Fidel Castro. Dan ini juga ini foto Soekarno saat tiba di bandara disambut oleh Fidel dan Che. Oh, ibu ini sangat suka dengan sejarah. Histori ya, saya suka sejarah. Tapi saya tidak akan bicara sejarah karena itu wawancara saya kurang lebih 30 menit kalau nggak salah. Banyak hal yang kami bahas. Salah satunya selain C, dia dia bahkan dalam awal pembicaraan dia langsung start dengan Kartini. Saya kunjungi Kartini, katanya. Kunjungi Jepara. Oh, kenapa Jepara? Saya pikir dia akan kunjungi apa namanya, mencari apa ukiran-ukiran Jepara. Ternyata dia mengunjungi Kartini. Wah, hebat. Saya salut dengan, karena Kartini itu kan tokoh wanita, kemudian juga tokoh pendidikan. Ternyata di awal apa namanya, di awal Kuba yang baru ya, di bawah Fidel Castro mereka start dengan pendidikan. Jadi ada semacam sebuah program, semua orang pergi ke kampung mengajari orang yang belum bisa membaca. Itu cepat sekali katanya. Apa negara itu melek ya. Jadi perang melawan al desalfabetisation, apa desalfabet sorry, susah mengucapkannya. Ya, tidak bisa membaca. Jadi orang-orang pergi ke desa-desa untuk mengajari bagaimana orang-orang membaca gitu. Nah, saya tidak akan membahas itu. Topiknya juga menarik sebetulnya dengan Ibu Dubes. Kalau saya sih kan karena ada kaitannya dengan tinju Kuba, saya suka dengan Kuba. Ini saya pakai baju dari timnas tinju Indonesia bekas ya, bekas. Nah, ini baju yang mereka sudah pakai diberikan pada saya karena pelatih pelatih timnas tinju kan orang Kuba, Barbaro. Nah, yang saya ingin bahas adalah tentang kopi. Nah, waktu itu dalam wawancara itu ya, karena banyak hal yang dibahas, salah satunya itu adalah tentang kopi. Karena saya suka kopi, saya kan pecinta kopi. Saya bilang, wah saya ini kopi ini. Dan dia bilang, di Kuba, ibu saya. Kalau sudah bicara ibu saya, susah. Dia bilang, di Kuba itu kafe, dalam bahasa Spanyol, kopi itu kafe. CAFE. Jadi kalau kafe itu harus punya 4 unsur, sesuai dengan hurufnya. CAFE. Satu itu caliente. Caliente artinya panas, jadi kopi itu harus panas. Kopi saya ini nih, tidak panas, sudah dingin. Tapi masih enak. Hmm, ada rasa-rasa mintnya, biar bisa fresh kan. Yang kedua itu caliente. A. Amargo. Kopi itu harus pahit. Ini nggak pahit loh. Saya campur gula merah, ada mintnya, ada jahenya, ada kapulaga, ada kulit manis, macam-macam rempah-rempah lah. Kemudian L, no, kafe F itu F, fuerte, caliente, panas, amargo, pahit, fuerte, harus strong gitu ya. Harus strong. E-nya itu apa? Saya lupa E apa.
KVE itu lupa saya. Jadi ada satu kata yang ya itu alasan nanti untuk bertemu dengan ibu dulu dan tanya lagi. Jadi budaya itu menurut dia gitu ya harus panas, harus. Makanya saya lucu ada. Jadi ketika dia bilang panas, berarti nggak cocok dong kopi dicampur es. Ini lucu juga sih. Kopi campur es kan punya air kan. Jadi takaran airnya. Kalau mau dingin ya dinginkan, dinginkan gelasnya, dinginkan itunya, dinginkan kopinya, jangan campur batu es. Saya kadang geling dan orang tuh kopi terus campur es biar dingin katanya. Iya, bukan dicampur es batu ya. Tapi ya udahlah setiap orang kan punya selera masing-masing. Kalau saya nggak akan pernah. Itu bagi saya itu menyalahi kodrat minum kopi. Nah, ini jadi sudah tadi apa tentang cara minum kopi menurut Ibu Dakmar sesuai dengan ajaran ibunya gitu ya. Di sana ada kopi Arabica, ada kopi Robusta, ada kopi. Terus saya tantang sebenarnya katanya enggak, tidak, oh, saya bisa bikin kopi dengan aroma rasa alkohol gitu. Wah mana? Tapi saya nggak bawa, nggak saya bawa. Karena waktu itu saya tidak datang untuk cerita kopi, tapi wawancara dengan Ibu Dubes. Nah, kalau saya buat kopi itu seperti ini. Jadi, ada dua, katakanlah, katakanlah ini air, kita isi air, saya isi air ya, air panas tentu, panas, nggak 100 derajat, tapi panas. Kemudian saya isi kopi, kopi, kemudian saya kocok, kemudian saya biarkan dia turun, proses pengendapannya turun, kemudian saya tuangkan, tuangkan di sini, sehingga dia tersaring, tersaring kan, jadi ampasnya itu tinggal di sini, ini ampas. Nah, ini bisa Anda lihat bening kan, bisa tidak ada ampas. Kalaupun ada ampas itu ada gulanya. Jadi ketika ini kan kopi tadi yang sudah kita bayangkan ada kopinya, saya tuang ke sini. Sebelum saya tuangkan, saya sudah masukkan gula merah di sini. Sehingga ketika masuk dia bercampur dengan sendirinya. Dan itu nggak bisa lagi disaring. Karena kalau sudah ada campuran gula merah, susah disaring di kertas. Karena ada ampasnya. Sebenarnya kalau tidak mau ribet, ya gulanya dicairkan. Tapi kalau gulanya dicairkan, kadang itu kan ada kandungan airnya kalau dicairkan. Apa air sebelum mencairkannya. Jadi itu saya sudah berapa kali coba, akhirnya saya mengambil cara gula itu saya tidak cairkan, tapi tetap blok-blok kecil gitu saya masukkan ke dalam, dia akan hancur sendiri kalau cepat sekali hancur itu. Hasilnya seperti ini. Inilah yang saya tuangkan ke ini. Ini bisa disimpan di termos atau tumbler supaya hangatnya terjaga. Nah, ini tidak panas lagi, sudah saya bikin udah nggak panas deh, sama sekali nggak panas, tapi tetap enak karena gula itu kan kalau dalam udara dingin kan malah lebih legit kadang-kadang. Ya, tergantung kita sih. Kalau mau panas, ya panas. Kalau mau dingin, dingin. Tetapi yang saya mau katakan, sekalipun tidak panas lagi, dia tetap enak. Nggak berbenturan di mulut, nggak berbenturan di. Ini yang saya sebut, yang selalu saya katakan sama teman-teman, ini proses apa namanya, ngeluak. Gitu. Kenapa saya buat ngeluak? Karena yang saya tuangkan itu dulu air dulu, baru sudah itu kopi. Kalau tubruk, kopi dulu dituangkan, baru air, baru dikocok. Kalau saya tuangkan dulu kopi, air, kemudian kopi. Kenapa saya kocok? Karena saya ingin cepet aja, karena campur gula. Ini kan kopi campur. Kalau kopi tidak dicampur sama sekali, katakanlah saya minum kopi luwak. Anda tahu sendiri harga kopi luwak. Saya bermain di kopi luwak. Ya. Kopi luwak itu nggak murah lah, istilah. Modalnya pun sudah lumayan. Ini jadi air dulu untuk istilah ngeluak gitu. Air dulu saya isi air panas, 90 derajat lah. Saya punya alat untuk mengukurnya, biasanya saya ukur. Kemudian dengan gramasi air tentunya, kemudian saya masuk ke kopi, luak.
bubuk kopi luwak, dan saya biarkan dia turun ke bawah. Turun. Begitu dia turun atau sudah mulai agak turun lah, itu sudah turun, dan suhu air itu sudah juga turun, sudah bisa diseduh, baru saya saring. Nah, hasilnya inilah yang saya minum dan tidak ada ampas. Makanya saya bilang ngeluak. Kalau tubruk, ampasnya masih ada. Kalau V60, V60 kita bermain puring kan. Kalau puring itu butuh keahlian khusus, kemudian kesabaran. Tapi kalau sistem kombinasi antara tubruk dengan filter, saya bilang ngeluak, itu nggak butuh keahlian. Sama sekali tidak butuh keahlian. Anda tuangkan air, ya, tuangkan kopi, biarkan. Tidak butuh keahlian. Jauh bisa. Tinggal 5 menit, turun dia, kemudian tuangkan. Saring. Tidak ada tidak ada keahlian khusus di situ. Sama sekali tidak ada keahlian khusus. Itu yang saya sebut ngeluak. Kenapa saya sebut ngeluak? Luwak itu adalah makhluk hidup. Dan kopi yang paling salah satu kopi paling mahal itu kopi luwak. Di kopi luwak itu peran manusia itu sangat kecil. Anda tidak panen. Bahkan sudah dikuliti oleh si luwak. Hanya ambil di hutan, jangan ditangkar ya. Saya enggak, saya anti luwak tangkar. Bagi saya itu perbudakan binatang. Ambil di hutan, ya, di semak-semak, kemudian cuci, langsung cuci, jemurkan. Itulah peran manusia, cuma mengambil kotoran, kemudian bersihkan, tidak ada metik. Kalau Anda berteman dengan luwak-luwak liar itu, ya Anda akan mendapat banyak keuntungan. Bersih-bersih. Jadi itulah mengapa saya sebut ngeluak. Saya ingin mengenang si luwak itu, perannya itu dalam proses itu. Dan semakin sederhana sesuatu, ternyata semakin bagus. The simplicity is the ultimate perfection. Kesederhanaan adalah kesempurnaan terakhir. Semakin kecil peran manusia dalam sentuhan manusia, peran manusia dalam alam, alam itu semakin tumbuh dengan bagus. Semakin banyak campur tangan manusia terhadap alam, alam itu malah rusak. Kenapa demikian? Karena alam itu adalah sempurna adanya. Dan dia itu lahir dari ciptaan Tuhan yang berproses dari jutaan tahun yang lalu. Bukan puluhan, jutaan tahun yang lalu. Dia sudah sempurna. Menurut saya sih, sebagai kita makhluk alam ya, kita lah makhluk terakhir yang diciptakan. Belajarlah dari alam. Dalam saya belajar dari luar. The simplicity is the ultimate perfection. Semakin kecil sentuhan manusia, semakin enak tuh itu produk alam. Kopi itu produk alam. Jadi kalau lihat prosesnya tadi semua, seperti yang saya katakan ngeluak itu, ini air dididihkan, dipanaskan, kemudian kopi luwak lah katakanlah, itu kopi apapun. Kemudian disaring. Apakah peran manusia di situ? Ada. Mencampur ya, nyangrai ya, nyangrai itu. Sangrai juga bisa sebenarnya manual ya. Sangat minim. Tidak ada mesin. Tidak ada mesin. Tidak ada mesin espresso segala macam. Anda bisa membandingkan rasanya. Bandingkan saja ya. Saya tidak ingin berdebat di sini mana lebih enak. Enak itu kan indiscutible, undebatable, ya, undebatable, tidak bisa didebatkan. Ya. Enak tidak enak itu kan personal sekali. Tapi bisa dicoba, dibandingkan satu mesin espresso, kopi yang sama, satu dengan cara ngeluak, satu dengan cara Pak Tubruk, satu lagi dengan V60. Bandingkan saja mana lebih enak. Satu lebih enak dan lebih mudah, lebih sederhana. Saya menemukan yang the ultimate simplicity is the ultimate perfection. Jadi saya pegang teori itu. Semakin sederhana, ya, semakin kecil peran manusia di produk alam, biasanya kesempurnaannya lebih baik. The perfections. Pardon. The simplicity is the ultimate perfections. Advent Tambun, Indonesia, Notisya.com.
Terima kasih.